Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan, saya Hanziko. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan uji coba podcast yang baru dari jurusan Pendidikan Biologi, ditemani dengan beberapa orang, ya, bicara tentang burung. Ya, ini salah satunya lokasi kita di sini adalah di Jatimulyo yang memang sudah terkenal sebagai desa ramah burung, sudah mengikrarkan diri, sudah mendeklarasikan diri resmi sebagai desa ramah burung. Nah, kita ditemani oleh ada 3 orang nih. Yang pertama local people, asli anggotanya kelompok tani hutan Wanapaksi, yaitu Mas Supangat. Ini juga sekarang kita berada di kediamannya Mas Supangat. Lalu kemudian ada Mas Irfan Rosyadi sebagai perwakilan dari teman-teman Yayasan Kanopi Indonesia yang juga ikut mendampingi proses di Jatimulyo. Lalu ada lagi satu namanya Mas Iqmal sebagai perwakilan dari teman-teman Biolaska dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kita akan bicara mengenai Jatimulyo sebagai desa ramah burung yang saat ini sudah terkenal dengan program adopsi burungnya, di mana kemudian program adopsi burung ini pun berkembang sampai sekarang. Tadi saya sudah ikut serta dengan teman-teman untuk ikut mengamati, ikut memonitoring. Jadi pengamatan perilaku dari burung yang diadopsi itu bagian dari monitoringnya program adopsi. Kira-kira begitu. Nah, saya pengen tahu dulu nih, kita tarik ke belakang. Dulu program adopsi burung itu mulainya dari kapan? Monggo Mas Pangat, dari kapan kira-kira program adopsi burung ini dimulai? Kalau program adopsi kan dimulai dari 2015, tapi inisiasinya Mas Kopi Sulingan. Nah, hasil dari laba penjualan kopi disisihkan untuk mengadopsi sarang burung sulingan. Karena kekhawatiran Mas Kopi karena burung kok semakin lama semakin hilang gitu ya. Gitu. Oke. Dan terus selain itu kan sering adanya ngumpul bareng ngobrol sama teman-teman. Nah, akhirnya program ini diformalkan gitu ya. Program ini diformalkan karena kegiatan sono, tapi kok nggak ada wadah yang nggak ada wadah. Gitu. Kalau mulai berdiri KTH Wanapaksi kan tanggal 2 Desember 2018. 2 Desember 2018 KTH Wanapaksi berdiri. Ya, tapi kegiatan emang sudah jalan sebelumnya. Oke, berarti si program adopsi terus kemudian tetap berjalan, diwadahi dengan adanya teman-teman KTH Wanapaksi gitu ya. Oke. Itu dari 2 Desember 2018. Mungkin gini, kesuksesan itu juga selain ada Perdes 68. Oh, ada peraturan desa itu ya. 2014 tentang lingkungan hidup ya. Itu juga sangat mendukung banget, selain teman-teman dari Yayasan Kanopi dari yang pada datang ke sini ya. Dari juga sering ada kegiatan kan kita jalan ke kebun, ikut penelitian itu orang ikut pengamatan gitu ya. Itu lebih kasarnya lebih percaya. Kan ada tanya jawab ketika di kebun kan, cari apa? Misalkan itu cari burung ya silakan. Enggak, maksudnya kita cari data atau motret gitu kan, sambil kita menyisipkan perdes itu. Bahwa bibit burung nggak boleh diambil. Kalau kita kan cuma ambil data dan motret itu kan, sedikit kita edukasi lah. Iya, ada program edukasinya di situ ya, menyisipkan edukasinya. Ketika kita ngomong ke hati kan sampai ke hati, beda sama ngomongnya keras pasti kan Toyota ngejak dulu lah kan gitu. Lebih sampai gitu. Iya. Dan ketika kita ketemu orang di kebun, orang itu pasti mentranslate ke orang lain. Di dusun kan sering adanya kegiatan arisan. Dia nggak ngasih tahu orang lain gitu ya. Pasti aku ketemu orang UNJ penelitian ya, atau aku ketemu orang UGM penelitian lah. Itu lebih sampai ke audien kan, ke teman-temannya yang lain yang sama-sama di desa sini gitu ya. Berarti praktis sebenarnya dari 2015 itu sudah ada program adopsi burung dan berlangsung sampai sekarang ya? Iya, berlangsung sampai sekarang, tapi sekarang kan lebih dipublikasikan. Berarti sudah banyak yang jadi adopter ya Mas ya? Ya
sekitar berapa orang yang sudah jadi adopter? Kalau kurang lebih 50-an. 50-an kan ya? ada yang berhasil, ada yang enggak. Maksudnya gini, Si burungnya berarti? iya, Oh, kalau oke. dikatakan berhasil karena maksudnya dikatakan tidak berhasil karena kesalahan manusia itu pihak KTH wajib Menggantinya? mengembalikan. Oh, mengembalikan, Tapi oke. ketika gangguan lain, misalnya Gangguan, burung selingan diganti telurnya oleh burung wiwi, Iya, itu iya, iya, iya. nggak wajib. Nggak berkewajiban, eh, oke. dikatakan ya, maksudnya kita nggak wajib mengembalikan uang itu. Iya, iya, oke. Sip, berarti sudah 7 tahun, kira-kira 7 tahun, 2016 ya, sekitar 7 tahun, dan sudah ada sekitar 50 orang yang menjadi adopter ya. Iya. Meskipun notabene belum semuanya berhasil gitu ya. Ada skema khusus untuk Iya. untuk tentang hal itu. Oke, kalau dari teman-teman Yayasan Kanopi dan juga dari teman-teman Biolaska, sampai di mana nih proses pendampingannya dengan teman-teman KTH Wanapaksi dalam proses pendampingan adopsi burung? Monggo Mas Irfan dulu. Ya, untuk Kanopi Indonesia ya mulainya mungkin bukan dari awal ya, karena mungkin awalnya itu ketika mau berdiri KTH Wanapaksi ya. Meskipun secara personal ya datang ke sini mungkin berapa kali ya, sering itu secara personal, tapi secara kelembagaan ya untuk itu tahun 2018 kita mulai. 2018 ya. Kalau sebelumnya kan banyak sekali seperti dari Kutilang atau yang Yayasan Kutilang ya. sebagainya. Nah, Kanopi ini memang pendampingannya dari 2018 sampai sekarang ya, termasuk ketika membentuk KTH Wanapaksi sendiri. Nah, beberapa hal yang dilakukan ya, kalau dulu mungkin adopsi sarang itu fokus ke burung sulingan, Burung sulingan. atau Burung yang menjadi ikonnya Jatimulyo ya. sikatan cacing lah gitu. Tapi mungkin karena kebutuhan ya, karena jenis-jenis lain juga banyak juga yang ternyata jarang di sini, terancam karena diburu, maka adopsi sarang program ini adopsi ini meluas gitu ya, meluas, bukan cuma Bukan hanya sulingan sikatan saja cacing. gitu. Karena ini juga masukan juga dari birdwatcher sama fotografer yang datang ke sini. Kenapa ini nggak diadopsi juga gitu oke. kan? Jadi makin lama makin berkembang. menerima masukan Iya. dari banyak pihak gitu ya. Juga perkembangan ini juga menuntut kita untuk lebih memperbaiki lagi sistem dari adopsi sarang sendiri. Jadi sekitar tahun 2019 itu kita mulai membuat SOP ya. Dulu ada SOP sederhana, tapi kita mulai membenahi juga dengan SOP bagaimana sih standar adopsi yang baik gitu. Kemudian juga mulai membentuk jadi kayak paket-paket gitu. Jadi bukan cuman, mungkin jenisnya kan banyak. Jadi jenis juga ada, kelangkaannya juga berbeda, juga keterkariaan berbeda, maka kita bikin paket-paket. Jadi ada 3 paket. Ya. Itu yang paket 1 itu kan jenis-jenis yang terancam punah seperti sulingan tadi. Kemudian ada cucak jenggot, juga ada yang terancam lokal di sini yang memang di sini diinginkan sangat terancam, kayak belatuk besi itu juga mulai masuk. Berarti ke kategori 1. paket 1, paket 2, paket 3 itu bedanya ada di salah satunya ada di keterancaman si burung tersebut gitu ya, kelangkaan burung tersebut gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu seperti burung-burung reptor, burung elang, Pemburu, kemudian cucak kuning karena dia sudah rentan. Iya. Ya, itu. Kemudian ada yang ketiga itu burung-burung yang ikonik, yang menarik gitu, menarik meskipun banyak tapi menarik, seperti cekakak Jawa, seperti madu Jawa dan sebagainya. Itu kan, wah bagus nih gitu. Nah itu kita bikin kategori untuk ya istilahnya pemasaran lah. Biasanya kalau berdagang itu kita bikin kelas-kelas supaya orang yang nggak mampu bayar, yang mampu adopsi yang tinggi ya ada pilihan yang lebih rendah gitu ya. gitu. Dan
itu juga selera juga kan. Yeah. Itu ya seperti ya itu untuk pemasaran. Namun kita juga punya kewajiban juga, masih standarnya sama. Standarnya kita sama, cuman ada hal-hal yang berbeda dari maksudnya standar paket 1 2 3 itu sebenarnya sama. Ya, sama. Cuman memang ada perbedaan dari apa yang diperoleh, mungkin dari yang diperoleh si adopternya. Ya, kayaknya ada itu kalau nanti coba buka di IG-nya KTH Wanapaksi ada itu. Wanapaksi KTH Wanapaksi official ya. Oke. Tapi pada dasarnya kita bertanggung jawab untuk mensukseskan keberhasilan breeding dari mulai sarang itu ditemukan sampai anakan itu terbang. Jadi itu yang menjadi MOU-nya. Oke. Gitu. Jadi ada monitoring gitu, nanti hasilnya kita laporkan ke adopternya. Gitu. Oke, ini kalau bicara tentang monitoring nih kayaknya berarti Mas Iqmal nih yang bisa menjelaskan secara detail, karena Mas Iqmal juga sudah banyak fokus ya di bagian monitoring dari burung yang diadopsi. Itu ya, termasuk tadi kita sempat ngelihat juga salah satunya adalah burung elang alap jambul yang sudah diadopsi dan sedang dimonitoring oleh teman-teman yang saat ini anakannya sudah 2 ya, sudah menetas ya. Coba Mas Iqmal tolong diceritakan tentang bagaimana sih proses monitoring program adopsi ini. Jadi mungkin sudah dalam masuk salah satu fasilitas yang bisa didapat oleh seorang adopter kan, salah satunya mendapatkan laporan dari burung yang ia adopsi. Berarti berkala dilaporkan gitu? Iya, dilaporkan. Kalau detailnya mungkin lebih bakal dijelaskan sama Mas Banget. Tapi kemudian kan karena menuju kapasitas yang lebih tinggi atau artinya ada peningkatan, teman-teman KTH mungkin sudah mencoba untuk membuat agar laporan itu bisa dinikmati dengan istilahnya tidak kita membaca sebuah laporan, tapi layak ditampilkan seperti dalam bentuk video. Nah, mungkin salah satu yang sudah dilakukan sama teman-teman KTH Wanapaksi itu beberapa sarang di 3 bulan kemarin itu sudah dipasangi oleh dengan kamera trap. Oke, berarti selain diamati dengan binokuler secara langsung, dicatat, itu juga dipasang kamera trap di dekat sarangnya gitu ya? Iya, itu kan seluruh dari kamera trap yang dipasang bisa merekam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh burung yang sedang bersarang. Terus juga selain itu teman-teman KTH juga melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Artinya itu dilakukan agar seluruh anggota itu mempunyai bisa meningkatkan kapasitas ya Mas Banget, khususnya di perilaku teman-teman KTH Wanapaksi seragam, sama-sama bisa ngamati semua gitu ya. Betul Mas, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti yang dimonitoring sudah high tech ini ya. Ya, si burung yang diadopsi ini dimonitoringnya tidak hanya dengan pengamatan langsung dicatat perilakunya, melainkan juga sudah berbantuan dengan kamera trap. Di mana kamera trap ini terutama hasil rekamannya yang nantinya dianalisis ketika memang tidak teramati secara langsung gitu ya kira-kira ya. Oke, nah ini terakhir sebelum ditutup nih, kira-kira kalau misalkan ada orang di luar sana yang ingin menjadi adopter, yang ingin mengadopsi burung, selain tadi sudah disampaikan Mas Irfan bahwa itu bisa dilihat di IG-nya teman-teman Wanapaksi, kemana aja nih nanti kalau misalnya mau menghubungi siapa Mas Banget biasanya? Kalau mau menghubungi Mas Andri, nah di IG sendiri kan udah tertera prosedur kontaknya, prosedur adopternya gimana, maksudnya sudah ada semua ya. Oke. Dan atau itu datang langsung datang langsung ke sini malah lebih nyaman ya, bisa ketemu sekalian, kenalan sekalian, nanti bisa dijelaskan secara langsung. Kalaupun enggak, bisa berkontak dengan Mas Andri. Mas Andri ini kan salah satu pengurusnya Wanapaksi yang memang khusus mengurusi bagian adopsi burung gitu ya kira-kira ya. Oke, terima kasih Mas Pangat, terima kasih Mas Iqmal, terima kasih Mas Irfan Rosyadi. Moga-moga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau kita punya uang lebih ya, kita bisa menjadi adopter
ikut serta dalam proses konservasi di Desa Ramah Burung Jatimulyo. Semoga ini menjadi aspirasi buat kita semua. Kita akan ketemu lagi dengan diskusi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo semuanya.